Mereka kalau sakit berobat terpaksa harus menggadaikan rumah, menggadaikan hartanya hanya untuk biaya sekolah. Nah, ini semua beban ini harus dihilangkan, termasuk biaya misalnya antara yang dulunya BPJS ditanggung PBI, penerima bantuan iuran, itu kemudian tiba-tiba terhapus karena ada survei dari BPS. Nah, kalau saya tidak salah cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali hari ini kami kedatangan tamu terkait dengan untuk perbincangan kita di podcast KPU dan teman pemilih. Kali ini kita akan berbincang untuk dalam seri ke-38 yang berlangsung selama ini. Nah, kali ini tamu kami calon gubernur nomor urut 2. Ya. Pak Anwar. Assalamualaikum Pak Anwar Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Reni. Assalamualaikum Ibu Reni. Assalamualaikum. Sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, oke. Mungkin karena kita ingin menghemat waktu, kami langsung saja karena ada banyak masalah yang kami pikir perlu digali di sini karena ini terkait dengan komitmen kandidat dalam menjawab masalah-masalah di Sulawesi Tengah. Nah, saya Tasirif Syara dipercaya untuk itu, dan untuk itu saya mungkin akan langsung mengajukan pada pertanyaan pertama ke Pak Anwar dan Ibu Reni. Kira-kira sesungguhnya apa permasalahan yang dilihat oleh Pak Anwar dan Ibu Reni di Sulawesi Tengah ini hingga Bapak dan Ibu membuat suatu visi yang seperti yang distorkan ke KPU? Ada apa di balik itu? Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segenap warga masyarakat Sulawesi Tengah yang kami cintai dan kami muliakan. Bapak yang moderator kita pada kesempatan ini, kami melihat bahwa ada beberapa hal yang memang menjadi tantangan bagi Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ya. Yang pertama tentu kalau kita bicara soal kemiskinan. Ya. Bagaimana kita berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan dengan cara mengurangi beban masyarakat yang ada saat ini. Beban-beban masyarakat itu yang paling mendasar, yang pertama beban kebutuhan dasar seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kemudian infrastruktur. Ya. Kemudian ketersediaan rumah yang layak, kemudian ketersediaan air minum, ketersediaan listrik, kemudian juga ketersediaan jaringan internet, dan ini semua tentu menjadi beban masyarakat kita, sehingga ini satu tantangan pertama. Tantangan kedua tentu berkaitan dengan pengangguran. Ya. Angka pengangguran kita masih terbilang tinggi di Sulawesi Tengah, sehingga kita perlu ada sebuah upaya sehingga pengangguran ini bisa kita tekan. Pekerja informal juga kita tekan, kita tingkatkan menjadi pekerja formal. Dan selanjutnya juga yang tidak terpenting yang harus kita lihat adalah bagaimana kesejahteraan para pekerja kita di Sulawesi Tengah ini berdasarkan standar kualifikasi dan skill yang dimiliki oleh masing-masing pekerja kita. Itu yang kemudian yang ketiga, kalau kami melihat bahwa ada disparitas, kesenjangan, baik itu kesenjangan secara person ya antara masyarakat dengan penghasilan yang tinggi dengan masyarakat yang penghasilan rendah, juga ketimpangan penghasilan, penghasilan antara diakibatkan hadirnya industri-industri di Sulawesi Tengah ini. Kemudian yang ketiga adalah yang ketimpangan berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Nah, itu yang kami lihat 3 hal pokok ini yang menjadi tantangan Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan, yang harus kita carikan solusinya, harus carikan jalan keluarnya, sehingga ini setidaknya bisa menjadikan Sulawesi Tengah ini menjadi daerah yang lebih maju di masa-masa yang akan datang. Ya. Pak Anwar, tadi Bapak sebut tentang disparitas, ada tentang pemerataan. Nah, memang kalau kita lihat bahwa
pertumbuhan ekonomi kita di Sulawesi Tengah ini itu tumbuh dengan bagus, tetapi kadang-kadang bermasalah di pemerataan. Nah, untuk itu kami akan mengajukan pertanyaan di sini, kira-kira bagaimana cara mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, tapi dia melahirkan efek pemerataan kepada seluruh kota kabupaten di Sulawesi Tengah, agar tidak terjadi misalnya satu daerah lebih tinggi sekali pertumbuhannya, sementara daerah lain juga yang rendah pertumbuhannya. Ini kira-kira gimana nih? Dijawab dalam visi misi Anda. Iya, jadi yang terpenting tadi saya mungkin sudah sampaikan bahwa sebenarnya ketimpangan ini terjadi bukan cuma ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antar sektor sebetulnya yang lebih mendominasi. Ya, misalnya kalau bicara soal ekonomi, maka yang terjadi kita di Sulawesi Tengah ini adalah ketimpangan antar sektor. Kita di Sulawesi Tengah ini masih mengandalkan sektor pertambangan. Sehingga ini tentu berakibat ketimpangan itu. Ada satu daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, tapi ada daerah karena tidak ditopang oleh sektor pertambangan atau industri menjadi biasa-biasa. Maka kami berpikir ke depan bahwa kalau Sulawesi Tengah ini kita ingin bawa menyelesaikan persoalan disparitas antar sektor ini adalah, maka jawabannya adalah memajukan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan. Karena itulah salah satu sektor yang bisa menyentuh lapisan hidup masyarakat Sulawesi Tengah di bidang pertanian dan perkebunan serta perikanan. Ya, saya ingin ke Ibu Reni sebagai calon wakil gubernur. Itu bagaimana cara mensinergikan antara peran Ibu sebagai calon wakil gubernur dengan sejumlah gagasan-gagasan yang akan direalisasikan oleh calon gubernur? Ya, jadi yang pertama ini saya menyampaikan bahwa ketika kami membuat suatu program, kami tidak berbuat sendiri-sendiri. Jadi kami berbuat bersama-sama, sehingga nanti supaya ke depan kami sudah sinergi. Kemudian ada hal-hal yang kita sudah mengetahui. Kemudian yang kedua adalah tentu kalau ada yang program yang misalnya ada yang tidak berdasarkan dengan aturan, tentu kita saling mengingatkan dengan calon gubernur ya. Karena itu adalah hal-hal yang harus kita sampaikan. Kemudian yang ketiga tentu saya juga harus melakukan pengawasan sesuai dengan bidang dari wakil gubernur. Itu adalah pengawasan yang sinergitas dengan dilakukan oleh inspektorat. Jadi bukan pengawasan yang sendiri-sendiri, tetapi berdasarkan dengan sinergitas inspektorat. Mana pengawasan itu kan banyak. Jadi bukan hanya keuangan saja, tentu banyak hal yang harus diawasi, termasuk program, termasuk capaian-capaian program seperti apa, targetnya seperti apa. Kemudian tentu kami akan melakukan suatu konektivitas dengan gubernur supaya program ini juga bisa berjalan dengan baik dan kualitasnya juga kita bisa ukur, kemudian kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Gitu, ya. Pak Anwar, kira-kira bagaimana mensinergikan peran gubernur dan calon wakil gubernur agar seluruh mimpi-mimpi kandidat ini yang tuangkan dalam visi misi ini itu bisa kita wujudkan, khususnya tadi soal beberapa catatan yang Bapak sampaikan. Iya, yang pertama bahwa saya ingin mengatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur itu sebetulnya duit tunggal. Iya, dua keping metu yang sama. Ya, dua kepemimpinan yang sebetulnya satu. Iya. Jadi gubernur juga harus memahami bahwa wakil gubernur itu tidak hanya sebagai ban seref saja. Iya. Tapi wakil gubernur itu sesungguhnya memiliki peran penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan. Keterlibatan wakil gubernur tentu sangat strategis bagi saya, apalagi bagi kami pasangan Berani ini. Kami telah bersepakat bahwa ada hal-hal khusus yang memang ditangani khusus oleh wakil gubernur. Contoh misalnya bidang kesehatan, karena itu adalah spesialisasi beliau. Maka kami bersepakat bahwa urusan kesehatan itu beliau yang rancang, beliau yang laksanakan, beliau yang melakukan pengawasan. Sehingga urusan kesehatan masyarakat ini bisa tuntas benar-benar sesuai dengan spesifikasi ilmu yang beliau miliki. Oke, saya sebentar mungkin akan ada pendalaman soal kesehatan dan pendidikan dalam pertanyaan saya ini. Saya mungkin tentang kemiskinan, Pak Anwar. Sulawesi Tengah tercatat sebagai salah satu daerah yang angka kemiskinan masih 2 digit, di atas 10%. Tercatat juga pertumbuhan ekonomi tinggi. Nah, pandangan tim Berani ini, kira-kira ada apa sih di balik ini hingga kita terjadi tadi seperti itu? Pertumbuhan bagus, tetapi ekonomi kemiskinan juga tinggi. Apa di mana masalahnya ini akarnya hingga
kita lamban dalam peningkatan secara serentak antar kota kabupaten? Iya, yang pertama tadi bahwa kita ada ketimpangan sektor. Ya. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah ini kan didominasi oleh sektor pertambangan. Sektor pertambangan ini belum menyentuh keseluruhan, melibatkan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, baik dalam kesempatan bekerja maupun kesempatan berusaha. Nah, apa yang kami pikirkan ke depan bahwa kehadiran industri ini sebenarnya harus melibatkan masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk dalam program kami memberi kesempatan kerja kepada anak Sulawesi Tengah ini dengan modal keahlian, skill yang akan kami siapkan sehingga pekerja-pekerja yang ada di industri di Sulawesi Tengah ini sebaiknya kalau bisa minimal 50% itu diisi oleh orang Sulawesi Tengah, sehingga gaji penghasilan mereka itu beredar di Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ini saya melihat bahwa penghasilan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian kesempatan bekerja yang tinggi, kesempatan berusaha yang tinggi, itu habis gajian itu uangnya mengalir keluar, tidak di Sulawesi Tengah, sehingga multiplier efek itu tidak maksimal terjadi di Sulawesi Tengah. Nah, ini yang saya lihat kenapa angka kemiskinan. Yang kedua, beban hidup rakyat masih sangat tinggi di Sulawesi Tengah ini. Beban hidup yang saya sampaikan tadi soal beban pendidikan. Beban pendidikan ini sangat tinggi di Sulawesi Tengah. Banyak sekali anak usia SMA yang terpaksa harus putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah anaknya. Masih ada pungutan-pungutan komite di SMA itu. Nah, ini kalau kita mau menyelesaikan, kurangi beban rakyat ini dengan meniadakan pungutan apapun di sekolah SMA. Yang kedua, demikian juga biaya orang tua menguliahkan anaknya. Ini banyak sekali orang-orang tua di Sulawesi Tengah ini yang tingkat kehidupan yang masih terbatas, tidak bisa menyekolahkan, padahal anak mereka mau sekali kuliah misalnya. Maka kita harus kurangi beban ini. Kemudian juga beban kesehatan. Berapa banyak masyarakat kita yang belum punya jaminan kesehatan. Mereka kalau sakit berobat terpaksa harus menggadaikan rumah, menggadaikan hartanya hanya untuk biaya sekolah. Nah, ini semua beban ini harus dihilangkan, termasuk biaya misalnya beban hidup soal perumahan mereka. Berapa banyak masyarakat kita sekarang ini masih ada yang hidup di dalam rumah yang tidak layak huni, yang belum punya fasilitas listrik, belum ada fasilitas internet. Kemudian yang ketiga, banyak sekali daerah-daerah kita masih ada daerah kita terluar, ya, tertinggal. Nah, ini semua beban Sulawesi Tengah ini, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tetap akan berpengaruh pada besarnya angka kemiskinan kita. Ditambah lagi beban rakyat soal pengangguran. Banyak sekali, berapa banyak sarjana kita, tamatan SMA kita yang tamat setiap tahun itu tidak semua dapat disalurkan melalui tempat-tempat kerja, penyedia jasa dan sebagainya. Nah, inilah tugas kita. Kalau ini kita bisa lakukan, pertanian kita bisa majukan, perikanan kita bisa majukan, industri-industri perikanan, industri pertanian ini kita bisa hadirkan di Sulawesi Tengah. Saya yakin dan percaya ketimpangan itu akan hilang antar sektor, sehingga multiplier efek bisa terjadi dan kemiskinan pasti akan turun. Oke, saya ke Ibu Rini dulu sebagai calon wakil gubernur yang juga insya Allah nanti kalau saya terpilih akan menjadi pengawas dalam pembangunan. Kira-kira strategi pengawasan ini agar seluruh apa yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi ini itu sesuai dengan koridor untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan orang-orang Sulawesi Tengah. Miskinnya bisa ditekan, angka pendidikan bisa naik, kesehatan bisa membaik juga. Yang pertama itu tentu programnya kita lihat dulu. Kemudian kami bisa melihat program itu capaian-capaian targetnya seperti apa. Kemudian insya Allah kalau kami terpilih nanti itu akan ada rapat namanya TEPRA. Tiap tahun, tiap bulan dilaksanakan TEPRA itu kita melakukan capaian, bukan hanya merah kuning hijaunya, bukan. Tetapi bagaimana capaian terhadap target dan apa masalah-masalah yang dihadapi sebagai TEPRA itu apa? Jadi apa? Jadi pengawasan. Pengawasan. Iya. Kayak semacam sidang kabinet. TEPRA itu semacam pengawasan yang mempunyai aplikasi. Ya, jadi kami itu tinggal menginput data, mengentry data, nanti di dalam data itu baru kita melihat bahwa capaian nanti Pak Gubernur di ruangan Pak Gubernur, di ruangan saya juga itu akan ada komputerisasi. Nanti di situ Pak Gubernur bisa lihat kenapa capaian-capaian target-target itu, seperti misalnya program kami ada berapa, kemudian capaiannya berapa, ada yang program cepat, ada yang program misalnya program yang harus kami lakukan seperti apa. Nah, itu akan kita
ada target, ada capaiannya, sehingga itu nanti akan kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu keuangan, karena memang yang paling penting di dalam pengawasan itu adalah pengawasan keuangan. Pengawasan itu mulai dari perencanaan, bagaimana pelaksanaan, kemudian bagaimana evaluasi, monitoring evaluasi, itulah di TEPRA nanti. Iya, berarti ada pengendalian pengawasan pembangunan berbasis data-data digital. Kira boleh katakan begitu? Iya, ada. Memang karena itu TEPRA itu gunanya seperti itu, dan itu TEPRA nanti kita gunakan, begitu kita entry di Kemendagri nanti akan lihat langsung. Dan di situ saya juga lupa singkatannya, tapi yang jelas itu monitoring evaluasi yang memang dibuat oleh Kemendagri. Nah, itu adalah satu hal yang penting sekali, karena ketika kita nanti tidak mencapai target, tidak mencapai capaian, maka ada teguran dari Kemendagri seperti itu salah satunya. Iya, berarti juga akan ada teguran ke dinas-dinas begitu? Iya, akan jelas. Dan pada tiap hari TEPRA nanti Pak Gub akan menegur OPD yang tidak mencapai target, dan dia harus tahu apa capaian targetnya itu kenapa. Ya, misalnya ada bangunan, ada apa, dan tentu ada apa yang lambat, apa yang kemudian menghambat. Ya, karena itu salah satu kunci kalau ada anggaran-anggaran kita tidak bisa tidak melaksanakan memang secara digitalisasi ya. Iya. Gitu, ya. Ini Pak Gub, ini menarik, ini evaluasi kinerja berbasis digital. Nah, kira-kira sebagai calon gubernur, konsistensi untuk menerapkan ini agar semua kadis-kadis itu berpikir bahwa kita ini dievaluasi secara selalu boleh sekali sistem informasi manajemen berbasis digital. Nah, bagaimana bisa mengambil keputusan agar dengan memanfaatkan teknologi digital? Iya, jadi sebenarnya bicara soal tata kelola pemerintahan, ada 3 hal penting yang harus dibenahi. Yang pertama strukturnya, yang kedua kulturnya, dan yang ketiga adalah prosedurnya. Kalau ketiga hal ini berkaitan struktur itu bagi saya melihat bahwa struktur itu kalau bisa kayak fungsi. Ya, struktur kayak fungsi. Kayak fungsi. Nah, yang kedua berkaitan kultur. Nah, ini yang paling penting. Ini berat. Budaya kerja ini. Nah, budaya kerja ini sebenarnya harus ada komitmen bersama. Saya dengan Ibu Reni itu berdasarkan pengalaman ya, kita ingin menerapkan sebuah kultur budaya birokrat itu yang merasa bertanggung jawab sendiri. Tapi itu kita akan bicara dengan mereka satu persatu. Semua ASN di dalam lingkup Pemprov itu kita akan bicara satu persatu. Komitmenmu dalam pelayanan ini, misalnya contoh, kalau sebuah surat itu harus selesai misalnya 2 jam, maka semua orang yang dilewati surat itu harus membuat komitmen. Misalnya saya 20 menit Pak, saya 10 menit, saya 30 menit, sampai ke pimpinan tertinggi. Kalau ini mereka sendiri yang menginginkan, mereka yang tanda tangan fakta integritas itu, maka inilah menjadi bahan evaluasi kita. Nah, berkaitan dengan sistem digital, saya kira hari ini sistem apapun itu yang kita lakukan, ada orang bilang bahwa ketika sistem itu baik, maka siapapun yang masuk dalam sistem itu juga akan ikut baik. Tapi kita perlu tahu bahwa sistem ini yang bikin manusia. Manusia yang membuat sistem. Jadi kalau menurut saya, kulturnya itu yang harus kita perbaiki. Kemudian prosedur. Prosedur ini birokrasi itu yang harus kita. Prosedur tidak berarti birokratis. Tapi prosedur perlu. Untuk apa? Prosedur itu perlu untuk menjaga penyimpangan sekecil apapun. Dengan prosedur yang bagus, maka yang terjadi adalah tanggung jawab masing-masing sangat tinggi. Dan dengan prosedur yang bagus itu pula, kita bisa menilai kinerja masing-masing ASN yang terlibat di dalam sebuah kegiatan. Pak Nur, Anda ini kan birokrat dari level basis sampai ke level tertinggi kan? Kan paham benar kultur birokrasi kita saat ini yang memang agak tanda kutip kadang-kadang masih ingin dilayani bukan melayani. Nah, ini tadi akan merubah kultur ini. Pada titik mana akan dilakukan itu hingga kultur itu betul-betul bisa menjadi sosok ASN yang melayani bukan dilayani. Ya, bicara kultur, yang pertama memang budaya ini adalah melakukan revolusi mental. Kalau saya bilang, kalau Pak Jokowi bilang revolusi mental. Nah, kami menyiapkan itu sebuah program bahwa kesadaran ini sangat penting. Kesadaran ini menjadi penting, maka bagi kami, bagi kita orang Islam, maka nanti di program religius itu menjadi hal yang salah satu meningkatkan disiplin
pegawai, dengan sholat berjamaah tepat waktu. Nah, itu merupakan salah satu cara kita untuk menumbuhkan kultur budaya. Yang kedua, dengan program itu, dengan cara sering berjamaah, maka itu ada kolaborasi, itu akan tercipta. Sering mereka bertemu, sering mereka berdialog, diskusi dan sebagainya, itu akan menimbulkan satu budaya kerja kolaboratif. Nah, kemudian yang paling penting juga itu adalah berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan kultur budaya. Itu saya bilang keteladanan. Ya, keteladanan. Keteladanan itu yang paling penting. Bahwa seorang pemimpin itu, air itu tidak pernah mengalir dari atas ke bawah, tapi selalu mengalir dari atas ke bawah. Artinya, kultur ini akan tercipta, itu tergantung kepada keteladanan pemimpin, para pemimpin. Maka kalau para pemimpin ini pertama disiplin, yang kedua tegas, yang ketiga seorang pemimpin itu mengetahui prosedur tadi itu, taat kepada prosedur yang sudah disepakati, maka pasti kultur budaya kerja akan tercipta. Contoh misalnya, kalau saya selama pengalaman saya, semua ASN itu harus ada tanggung jawab mutlak. Kalau kita sebut bilang ST, surat tanggung jawab mutlak itu. SPMT. Ya, dalam hal apapun. Contohnya, misalnya setiap mereka mau mengajukan surat atau apapun itu harus ada telahan staf. Ya. Karena dengan staf itulah merupakan tanggung jawab mutlak buat mereka dan tanggung jawab pemimpin apabila mengambil keputusan lain di luar saran daripada bawahan. Ya. Saya ingin melompat ke pertanyaan lain, tapi ini masih terkait dengan soal peningkatan kesejahteraan dan juga pangan perlunya ada kultur birokrasi yang baik. Sebagaimana kita mengetahui bahwa tadi kita sudah cukup lama mendiskusikan tentang adanya disparitas dalam pembangunan di Sulawesi Tengah ini. Nah, karena kalau kita bisa merujuk pada data-data statistik misalnya, pembangunan antar kota kabupaten di Sulawesi Tengah ini, seperti tadi kita diskusi pada awal, misalnya tentang pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Gini rasio kita, juga peta kapasitas fiskal kita. Saya suka pakai istilah kalau pagar tidak rata dia naik turun antar kota kabupaten. Nah, itu kadang-kadang masalahnya. Belum lagi kita bicara IPM, angka partisipasi murni dan data lainnya. Semua itu berkembang dengan baik, tetapi juga tidak merata. Kalau tadi istilah kita itu pagar, terlihat itu masih ada disparitas antar kota kabupaten di Sulawesi Tengah. Nah, kira-kira gagasan seperti apa yang ditawarkan oleh kandidat kita ini dan program apa yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan agar bisa mengatasi sejumlah ketimpangan ini secara cepat dan tepat. Kira-kira bagaimana itu? Ya, yang pertama memang saya mau ibaratkan dulu bahwa pemerintahan ini, jabatan Pemprov, Pemkab, kecamatan dan desa ini, kalau saya bisa ibaratkan ini seperti kereta kuda ya. Oh ya. Jadi kuda pertama di bagian depan itu kepala desa, kuda kedua camat, kuda ketiga adalah bupati, dan kuda keempat adalah gubernur, kemudian keretanya Sulawesi Tengah ini. Kereta kuda ini akan lari tergantung itu kereta yang di depan, yaitu kepala desa. Maka oleh karena itu, yang perlu kita pikirkan sekarang bagaimana memperkuat sistem perencanaan yang berbasis di desa. Yang selama kita jalankan itu adalah Musbangdes. Kadang-kadang kita ini masih melihat Musbangdes, Musrembang itu formalitas. Padahal kalau kita ingin disparitas itu bisa kita atasi, maka yang paling penting ini adalah sistem perencanaan juga. Ketimpangan perencanaan, ketimpangan pembagian alokasi kue kalau orang bilang, kita ini kan tergantung di situ, di sistem perencanaan. Maka kami sebenarnya Pasangan Berani ini mengatasi ketimpangan itu, kita punya program namanya Berani Lancar. Berani Lancar itu 1000 km tol desa. Untuk apa ini? Untuk mengantisipasi tadi yang Bapak bilang seperti pagar itu. Ada daerah yang sangat maju, ada daerah yang sangat miskin infrastruktur. Maka kami menyediakan ini melalui program 1000 km tol desa. Dengan program ini, maka infrastruktur desa itu akan bisa kita tangani. Kalau sekarang Presiden itu bisa membangun jalan kabupaten, maka kami juga merancang nanti gubernur bisa membantu desa mengatasi persoalan-persoalan infrastruktur yang ada di desa melalui program Berani Lancar itu. Ya, ini salah satu. Kalau bicara soal ekonomi,
bicara ekonomi sesungguhnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjadikan nomor satu itu pertanian dan perkebunan dan perikanan. Kita ingin juga ke depan, kami bermimpi itu bahwa petani kita bisa tersenyum karena harga jual produk mereka itu bisa lebih baik lah. Karena sekarang petani kita kan malas-malas. Karena ketika panen raya harga jadi anjlok. Cengkeh, pala, dan durian termasuk beras kita. Petani-petani menyampaikan sana. Ini harus ada sebuah perhatian khusus. Belum ada mekanisasi pertanian, belum bicara persoalan pupuk yang sangat tidak tersedia kepada petani kita. Nah, kalau pertanian termasuk perikanan, kita melihat Teluk Tolo, Teluk Tomini ini adalah potensi sumber daya perikanan tinggi. Tapi kita melihat bahwa nelayan-nelayan kita mungkin baru 20% yang menikmati isi Teluk Tolo dan Teluk Tomini ini, yang ada dari luar. Kenapa? Karena kita kalah alat tangkap nelayan kita. Demikian juga mekanisasi pertanian kita. Kalau musim panen padi, kebanyakan dari luar alat panen dan sebagainya. Kenapa kita tidak melakukan revolusi besar-besaran untuk memberikan anggaran perhatian besar kepada sektor pertanian dan perikanan, sehingga ketimpangan ekonomi itu nanti antar sektor itu bisa kita atasi. Saya ke Ibu Reni, kalau mendengar penjelasan Pak Anwar ini memang dibutuhkan juga peran wakil wali kota yang tidak sekedar sebagai ban serep. Bagaimana Anda bisa menjalankan peran itu agar target-target besar yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi itu bisa sinergis dengan rencana yang akan dilakukan dalam visi misi itu? Ya, jadi yang pertama tentu kalau saya sebagai wakil nanti, insya Allah itu yang pertama tentu saya harus melihat perencanaan seperti apa, kemudian pelaksanaan seperti apa. Karena memang wakil itu tugas utamanya selain kemiskinan, selain lansia, itu yang paling utama adalah pengawasan. Jadi pengawasan itu dalam arti kata tentu saya harus melihat lagi perencanaan seperti apa, pelaksanaan seperti apa, kemudian pengawasannya seperti apa. Nah, termasuk juga nanti di dalam program-program yang kami punya, seperti misalnya Berani Lancar, kemudian Berani Sehat, Berani Cerdas, itu kan akan ada jumlah-jumlah ukuran yang harus kita lihat, kemudian berapa jumlahnya, kemudian capaiannya berapa. Nah, nanti kita prosentasikan dalam waktu cepat ini yang mana lebih cepat yang kita laksanakan, sehingga pada saat nanti kita ketepatan waktu yang kita butuhkan itu memang harus kita perhitungkan, yaitu yang paling penting di dalam pelaksanaan nanti ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentu selain pengawasan itu tentu kita juga istilahnya bersinergi terus dengan Pak Gubernur nanti, apa yang kurang, apa yang belum ada, kemudian kenapa yang belum ada, tentu kita selalu saling memberitahu bahwa pokoknya kami berdua harus chemistry, istilahnya. Tadi Pak Anwar mengistilahkan ibarat sebuah kereta yang harus bergerak. Kalau dalam kereta itu ada yang misalnya yang lamban, itu dia akan terseret-seret dan itu bisa menyusahkan gerbong besar. Nah, ini juga terkait dengan daya saing kita. Saya ingin mencatat di sini bahwa dalam dokumen RPJPD 2025-2045 itu tertulis bahwa salah satu masalahnya adalah masih rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, dan pariwisata. Itu tercatat situ. Nah, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, kira-kira dari mana kita harus memulainya atau Anda memulainya agar daya saing berbagai sektor tersebut tumbuh secara dinamis, berdaya saing, bahkan sampai ke level nasional dan internasional? Iya, yang pertama bahwa dukungan anggaran. Iya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan itu adalah pemerintah harus fokus pada dua sektor ini, pertanian dan perikanan. Yang kedua berkaitan dengan infrastruktur. Anggaran tadi harus sebesar-besarnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, infrastruktur perikanan, karena termasuk perkebunan ya. Karena hari ini sebenarnya kalau masyarakat kita ini sudah sangat profesional di bidang pertanian, di bidang perikanan. Yang kurang itu adalah infrastruktur yang menunjang aktivitas mereka. Contoh misalnya mekanisasi pertanian, alat tangkap nelayan yang modern ya. Sudah tidak waktunya sekarang kita bantu lagi masyarakat dengan alat tangkap yang cuma 6 meter. Ini sudah harus alat tangkap yang modern supaya mereka bisa bersaing. Demikian juga petani. Tapi yang paling penting juga termasuk jaminan tentang ketersediaan pupuk.
masyarakat kita hampir keliling saya Sulawesi Tengah, keluhan petani satu, pupuk tidak tersedia sehingga mereka tidak bisa berproduksi begitu besar. Kalau ini kita lakukan, kita punya alam yang luar biasa, kita punya potensi luar biasa, sehingga kalau petani, nelayan kita dorong mereka, insya Allah daya saing kita akan. Hilirisasi pertanian kita lakukan daerah ini, hilirisasi perikanan kita lakukan daerah ini, saya yakin daya saing Sulawesi Tengah luar biasa. Itulah yang kami sebut dengan Sulteng Nambaso itu. Jadi daya saing itu kami sebut dengan Nambaso, luar biasa. Jadi Sulteng ini harus luar biasa. Balik dari segala hal, pertanian, perikanan, apalagi kita punya pasar, ada timur, ada Morowali Utara dan Banggai, ada barat yaitu IKN. Siap. Oke. Teman pemilih, ini sesi pertama kita lalui dan kita akan jeda sejenak untuk kita teruskan diskusi kita yang hangat dan aktual pada hari ini. Teman pemilih, kita akan meneruskan perbincangan kita bersama kandidat Gubernur Sulawesi Tengah, Pak Anwar Hafid dan Ibu Reni. Saya masih akan menggali sejumlah pertanyaan tentang yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Nah, satu di antara itu adalah soal tambang. Nah, kalau boleh saya katakan, Pak Anwar kan kemarin menjadi peletak dasar hingga lahirnya sejumlah industri besar di Morowali itu. Tapi tadi dijelaskan juga tadi, ternyata ya, pekerja kita itu bekerja dari luar jauh lebih banyak daripada pekerja kita dari Sulawesi Tengah. Nah, ada apa sesungguhnya? Memang tidak mampu tenaga kerja kita hingga harus kita mendatangkan dari luar. Ya, jadi kan ada dalam hukum ekonomi itu karena supply and demand. Ya. Jadi ada yang mensuplai, ada yang membutuhkan. Nah, kita harus pahami bahwa industri itu juga mereka itu butuh produktivitas yang tinggi sehingga membutuhkan pekerja yang profesional. Ya. Saya melihat bahwa pekerja-pekerja kita di Sulawesi Tengah ini belum dibekali dengan keahlian-keahlian termasuk sertifikat. Ya. Nah, oleh karena itu kami punya program dengan Ibu Dokter ini, namanya program Berani Cerdas itu, ingin memberi pilihan 2 kepada seluruh tamatan SMA di Sulawesi Tengah. Ya. Yang pertama, bahwa kalau mereka tidak mau lagi kuliah tamat SMA, maka dia wajib untuk kita urus dia bekerja. Dengan cara apa? Kita akan bangun BLK modern di Sulawesi Tengah ini, kemudian anak-anak kita itu kita masukkan di BLK, mereka punya skill, mereka punya keahlian sesuai dengan kebutuhan kerja yang ada di Sulteng ini. Setelah itu baru kita minta perusahaan untuk mengakomodir mereka. Tentu dengan keahlian, dengan skill itu mereka akan punya gaji yang standar lah, yang lebih tinggi dibanding sekarang mereka hanya jadi tukang sapu dan sebagainya misalnya. Nah, yang kedua, yang paling terpenting itu adalah program kami, kalau dia tidak mau sekolah, tidak mau kerja, tapi dia mau kuliah, orang tuanya tidak mampu, maka itulah kami akan memberikan nanti ada namanya Kartu Sulawesi Pintar, Sulawesi Tengah Pintar. Seperti misalnya beasiswa yang sekarang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi yang tidak dapat beasiswa pemerintah pusat atau beasiswa lainnya atau tanggungan bagi yang sudah punya tanggungan, maka pemerintah provinsi akan menyediakan nanti itu beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mereka bisa kuliah dimanapun dia kuliah, di Indonesia, di swasta, di negeri, di luar negeri pun kita akan siapkan. Oke, Pak Nur, saya masih kembali ke soal isu tambang tadi. Kan sejumlah tambang besar itu, tambang-tambang yang sangat ekstraktif itu kan urusannya pemerintah pusat. Bagaimana kompetensi pemerintah provinsi dalam hal ini untuk kepentingan pengendalian agar memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan buat orang-orang Sulawesi Tengah? Iya, jadi kalau kita bicara memang kan ada 2 hal. Ada gubernur itu ada tanggung jawab, ada tanggung jawab, ada kewenangan. Iya. Tanggung jawab ini meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk wilayah. Ya. Jadi tugasnya kepala daerah itu adalah membina wilayah dan membina masyarakat yang ada di daerahnya. Yang kedua, melaksanakan kewenangan administratif yang diberikan oleh negara kepadanya. Nah, kalau soal tambang, memang kewenangan administratif itu sudah diserahkan ke pemerintah pusat. Tapi tanggung jawab pembinaan wilayah itu ada sama pemerintah daerah, kepala daerah, ada gubernur, ada bupati. Jadi kalau sekarang ini misalnya tambang-tambang besar ini, gubernur itu bisa melakukan intervensi ke dalam kalau itu tidak menguntungkan rakyat. Ya. Contoh misalnya, kalau misalnya kita sudah siapkan sumber daya manusia kita,
kemudian perusahaan juga tidak mengakomodir, maka pemerintah daerah harus di depan. Harus di depan masyarakat untuk bagaimana supaya perusahaan bisa mengakomodir mereka. Termasuk yang saya bilang tadi, bagaimana kesempatan berusaha itu juga dibuka oleh pemerintah. Bisnis to bisnis itu tidak boleh dibiarkan rakyat untuk berbisnis dengan perusahaan. Maka kita punya konsep berani ini ke depan adalah memberdayakan BUMDes. Jadi BUMDes ini akan dijadikan home seller di setiap desa, sehingga produk-produk masyarakat desa itu akan diakomodir oleh BUMDes, kemudian BUMDes yang berbisnis dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi tidak ada lagi calo-calo. Kalau sekarang ini kan masyarakat kita bisnis, memasukkan supplier misalnya, itu melalui 10 calo, sehingga harga mereka mendapatkan harga yang paling rendah. Tapi kalau bisnis kita dorong dibawa dengan adanya campur tangan kekuasaan, meminta kepada perusahaan tanggung jawab sosialnya untuk memberdayakan rakyat Sulawesi Tengah, maka melalui BUMDes inilah solusinya. Sehingga produk-produk rakyat, sayur, telur, ayam, daging, dan sebagai sayur dan sebagainya itu diharapkan ke depan minimal 60% itu berasal dari Sulawesi Tengah. Gitu. Nah, sekarang masih soal tambang Pak Anwar. Kan ini tambang ini walaupun hanya satu sektor dari Pak Anwar mengatakan dia telah memberikan berkontribusi menaikkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Tetapi yang harus diingat juga melahirkan sejumlah dampak ekologis. Nah, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur nantinya, bagaimana agar tambang ini tetap jalan, pertumbuhan ekonomi tetap jalan, tetapi keseimbangan ekosistem juga terjaga. Apa anunya ini supaya dia masyarakat tidak makin menderita gara-gara misalnya banjir lah atau dampak dari tambang itu. Jadi kembali lagi soal pengawasan, pengawasan kepala daerah. Jadi kalau saya memahami sistem ketatanegaraan kita, sistem otonomi daerah kita. Jadi pengawasan itu tidak pernah dicabut oleh pemerintah pusat dari kewenangan kepala daerah. Jadi kalau saya ke depan, kita lakukan pengawasan. Pemegang IUP itu harus melaksanakan kegiatan mereka sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang sudah ditetapkan oleh aturan. Pemeliharaan lingkungan dan sebagainya. Kalau itu mereka tidak lakukan, gubernur berhak untuk menghentikan mereka. Bupati berhak untuk menghentikan mereka. Kalau itu tidak melakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar. Apa tidak dianggap dia melawan kebijakan pusat? Oh tidak mungkin, karena ini dari pusat kan juga tidak menghendaki lingkungan rusak. Dan itu sejalan. Jadi kalau gubernur melakukan misalnya penghentian aktivitas disebabkan karena mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar itu sudah sejalan dengan pemerintah pusat. Sehingga bagi saya ini menjadi tanggung jawab kepala daerah. Ibu Wakil bagaimana melihat soal ini? Karena kadang-kadang keseimbangan ekosistem juga kadang-kadang berimplikasi kepada kesehatan dan seterusnya. Nah ini sementara kita ingin juga tambang ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga lingkungan kita menjadi baik. Yang pertama tentu kita harus memperhatikan juga ya bagaimana lingkungan yang mereka dampakkan itu. Kalau misalnya lingkungannya merusak manusia sendiri, apalagi pekerjaannya sendiri, ya tentu seperti tadi yang Pak Anwar sampaikan bahwa kita berhak untuk memberhentikan mereka, karena itu kan persyaratan mutlak keselamatan pegawai dan keselamatan lingkungan yang lebih kita utamakan. Jangan sampai kita meninggikan ekonomi tetapi kita tidak memperlihatkan melakukan lingkungan yang baik, apalagi kesehatan manusia yang kita harus pentingkan, termasuk pencemaran, mungkin ada bahan kimianya ya itu yang harus kita periksa. Nah itu gunanya nanti lingkungan hidup itu akan memeriksa limbah-limbahnya. Ini apa limbahnya berbahaya atau tidak? Kalau tidak berbahaya, bolehlah kita memberhentikan. Tetapi mungkin kita lakukan teguran dulu bahwa secara tegas Anda punya tempat ini sudah merusak lingkungan. Jadi kita sebagai pemerintah ya harus kami berdua nanti insya Allah akan tegas. Ya seperti itu Pak. Oke. Pak Anwar dan Ibu Reni, saya akan melompat ke pertanyaan lain. Terpaksa saya harus berpindah-pindah pertanyaan. Karena ini kita ingin menggali kebijakan kalau terpilih. Tidak hanya satu isu yang kita tanyakan. Yang sekarang tentang infrastruktur dan konektivitas antar daerah. Apakah pasangan Bran ini telah melihat bahwa kedua hal itu, infrastruktur dan konektivitas antar daerah, itu baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, sehingga dengan jaringan ke desa-desa, ke wilayah pesisir itu saat ini sudah aman?
Iya, kalau saya keliling Sulawesi Tengah ini, saya melihat memang infrastruktur yang paling utama itu infrastruktur yang menunjang aktivitas para petani kita. Ya. Itu yang masih sangat minim. Kalau antar wilayah saya lihat alhamdulillah sekarang itu hampir tidak terlalu ada problem antar wilayah. Tapi yang berkaitan dengan kantong-kantong produksi yang ada di desa-desa, itu yang menjadi salah satu problem. Nah, yang kedua, kita juga harus memikirkan Sulawesi Tengah ini untuk masa yang akan datang. Kita ini adalah daerah yang memiliki posisi strategis secara geografis yang sangat baik. Kita punya di bagian barat ada pasar besar yaitu IKN. Saya punya dengan Ibu Reni, kami punya cita-cita, kami punya mimpi menjadikan Sulawesi Tengah ini menjadi Lampungnya Jakarta. Ya. Ya, artinya seluruh kebutuhannya IKN itu harus lebih banyak disuplai dari daerah ini. Yang kedua, kita ingin menjadikan Sulawesi Tengah ini menjadi lalu lintas penghubung timur dan barat IKN. Nah, jadi dengan cara ada beberapa infrastruktur yang menjadi pemikiran kami dengan beliau ke depan. Yang pertama, itu perlu kita pikirkan untuk akses yang lebih baik, yang lebih dekat untuk masuk Kota Palu. Yaitu perlu kita sudah ke depan ini merancang sebuah jalan untuk memindahkan jalan poros kebun kopi itu. Karena itu sama sekali tidak menguntungkan kita bagi distribusi bahan logistik dan sebagainya. Nah, satu. Nah, yang kedua, kita pikirkan ada programnya Pak Gubernur yang saya bilang bahwa kami juga menganut asas keberlanjutan. Apa yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya, yang baik kita lanjutkan, yang belum ada kita adakan. Nah, ada programnya Pak Gubernur yang sering kami juga sama-sama, kebetulan saya Komisi 5, itu program Tambu Kasimbar. Ya. Nah, ini juga merupakan salah satu program strategi untuk kesenjangan kelancaran antar wilayah itu bisa didukung dengan baik. Kemudian yang ketiga, yang paling penting juga soal akses udara kita. Kita punya bandara sekarang ada di mana-mana. Kita punya bandara ada di Touna, kita punya bandara di Toli-Toli, di Buol, di Morowali, di Poso. Tapi kalau kita lihat hari ini bandara itu menganggur. Nah, ini juga ke depan menjadi prioritas kami bagaimana mengaktifasi, mendorong ini supaya bandara-bandara ini bisa aktif sehingga transportasi masyarakat bisa lebih lancar lagi. Nah, kemudian kami juga berpikir ke depan Bandara Sis Al Jufri ini harus kita perjuangkan menjadi bandara hub, sehingga seluruh penerbangan yang menuju Sulawesi Tengah itu harus diatur dari Bandara Sis Al Jufri. Kalau hari ini bandara hub ada di Makassar. Nah, sehingga kemudian yang kedua, kita ingin supaya Bandara Sis Al Jufri itu punya penerbangan internasional, sehingga daerah yang begitu banyak potensi pariwisata ini bisa tergali dengan baik. Nah, itu tadi infrastruktur. Sekali lagi, potensi pariwisata kita sangat banyak, sangat bagus. Ada Paisupok di Banggai Laut, Banggai Kepulauan, ada Danau Poso, ada banyak sekali potensi kita. Tapi sayangnya infrastruktur kita yang masih sangat terbatas. Saya kembali ke pertanyaan yang lain, tapi masih terkait dengan soal peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Yakni tentang pemberdayaan UMKM kita. Ini juga saya pikir perlu menjadi fokus, karena dia telah menjadi, atau UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Kekuatannya itu luar biasa kontribusinya. Nah, pertanyaan untuk kandidat gubernur dan wakil gubernur ini, kira-kira seperti apa tawaran yang Anda tawarkan ke masyarakat ini agar pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM itu bisa terjamin di Sulawesi Tengah dalam rangka menghadapi produk multinasional bahkan internasional yang merambah sampai wilayah-wilayah kita. Karena kita tahu di mal-mal kita produk dari Malaysia, Thailand, dan beberapa itu sudah masuk. Nah, bagaimana kita menghadapi peta persaingan di sektor ini? Iya, jadi yang pertama, kalau saya melihat UMKM di Sulawesi Tengah, problemnya, yang pertama itu kita bicara dulu yang paling penting pasar dulu. Karena hari ini memang UMKM kita masih sangat terbatas soal akses pasar. Nah, kita harus melihat, kalau kami memandang ada dua akses pasar besar sebetulnya. Kita ada bagian timur, ada Morowali Utara, Banggai, itu pasar besar dan real itu. Tanpa IKN pun kita Sulteng ini bisa, semua UMKM kita bisa hidup. Kalau kita
bisa menyambungkan antara UMKM ini dengan industri. Nah, inilah butuh kekuatan pemerintah untuk bisa membawa rakyat ini bisa masuk di dalam bisnis itu, dan hanya bisa dilakukan oleh tangan kekuasaan. Nah, yang kedua, setelah pasarnya sudah jelas, untuk kepentingan kita sini saja dulu. Yang kedua itu baru kita bicara soal kualitas. Nah, kita juga harus mempersiapkan bagaimana keterampilan kita, anak-anak sekolah kita, anak-anak remaja kita, milenial kita. Tidak hanya selalu mereka berpikir nanti jadi pegawai negeri. Tapi sebenarnya ada akses, ada ruang yang harus diciptakan oleh pemerintah untuk mengakomodir keahlian-keahlian ini. Jadi satu, kalau saya melihat solusinya perlu ada memang pemerintah menyiapkan ruang untuk peningkatan kapasitas generasi muda kita di bidang entrepreneurship, gitu. Apa ini yang lemah selama ini? Nah, memang untuk ini hampir tidak ada saya. Jadi anak muda kita ini harus disiapkan dulu jiwa wirausaha itu dulu. Mereka kalau orang sudah punya jiwa wirausaha, sabuk kelapa juga bisa jadi uang. Jadi jangan terus, kalau orang bilang jangan terus kasih ikan, tapi kasih pancing. Pancingnya itu adalah jiwa pelatihan. Dilatih mereka supaya mereka punya jiwa entrepreneurship. Dengan cara apapun itu, kalau dia punya jiwa itu, maka dia bisa menghasilkan pendapatan. Nah, yang kedua, pusat-pusat pelatihan. Harus banyak pusat pelatihan yang harus dihadirkan oleh pemerintah. Jangan lagi kita berpikir dulu menghadirkan BLK yang cuma mesin-mesin rusak di situ disiapkan. Tapi yang paling penting itu adalah soft skill-nya mereka, ya. Kemudian hard skill-nya mereka itu harus disiapkan. Kalau cuma kita siapkan pelatihan, membawa doser, membawa apa itu, ya itu bagian dari salah satu. Tapi yang paling penting menurut kami adalah menyiapkan jiwa entrepreneurship. Jadi harus ada banyak pelatihan. Pelatihan entrepreneurship itu harus kita buka nanti di dalam kalau kami jadi gubernur. Jadi program itu yang harus lebih banyak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Saya ingin ke Dr. Reni sebagai dokter, ini juga sebagai calon wakil gubernur. Nah, untuk mencapai semua ini kan yang digambarkan oleh Pak Anwar tadi, itu kan butuh kesehatan yang baik, pendidikan yang baik. Tetapi kadang-kadang kedua sektor ini kadang-kadang kita belum terlalu tuntas kita selesaikan solusinya. Buktinya beberapa angka stunting kita masih tinggi dan seterusnya, beberapa problem kesehatan. Kalau terpilih sebagai gubernur, wakil gubernur, bagaimana menyelesaikan problem-problem ini? Yang pertama tentu BPJS ya. Kita tahu ini BPJS, bukan BPJS-nya sebenarnya bermasalah. Tetapi ketika ada selisih antara yang dulunya BPJS ditanggung PBI, penerima bantuan iuran, itu kemudian tiba-tiba terhapus karena ada survei dari BPS. Nah, kalau saya tidak salah cukup besar juga itu. Nah, itu yang harus kita selesaikan dengan kabupaten. Banyak kabupaten yang sekarang sudah UHC, Universal Health Coverage, terhadap jaminan kesehatan ini. Tetapi kita harus tahu dulu berapa yang mereka tanggung, berapa yang kita tanggung. Nah, ternyata setelah kita melihat data ini masih banyak yang tidak tertanggung. Kurang lebih masih ada 20% yang memang belum punya jaminan. Nah, ini yang harus kita kedepankan ke depan. Kami berpikir nanti akan bekerja sama nanti dengan kabupaten, kita berkolaborasi, kira-kira kabupaten tanggung berapa, kami provinsi berapa, supaya masing-masing tanggung jawab itu ada. Masing-masing itu adalah dengan menggunakan KTP saja. Kenapa? Karena memang sekarang ketika kita mau berobat, kita juga menggunakan KTP saja sekarang. Ya, itu yang pertama, karena kalau tidak sehat tidak mungkin dia produktif. Ya, dia harus sehat dulu. Ya, kemudian juga pendidikan tadi. Nah, kalau dia tidak sehat tentu dia tidak bisa sekolah. Nah, pendidikan tadi yang kita menginginkan karena kewenangan kita provinsi adalah tamatan SMA dan SMK sederajat, maka itu yang akan kami fokus seperti tadi. Kalau kita hanya kasih dua pilihan, apakah mau kuliah atau mau bekerja. Dan kalau mau kuliah tentu kita membiayai. Apakah itu biaya dari mana? Nanti kita lihat kabupaten tanggung mana, kemudian kita provinsi tanggung yang mana. Karena kalau saya tidak salah itu masing-masing kabupaten juga sama menjualnya juga seperti ini, kurang lebih lah. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana kesehatan yang berikutnya tentang stunting. Stunting ini kita kan bukan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah masih
sangat tinggi dibandingkan nanti kita harapkan 18% kan, tetapi Sulawesi Tengah kan masih agak tinggi. Nah ini yang harus kita tahu bahwa mulai dari pencegahannya, kemudian apa, tentu anak remaja pun kita berikan tablet besi seperti itu, dan catinnya, kemudian bagaimana ibu hamil, kita berikan makanan tambahan, kemudian yang paling penting di stunting itu adalah baduta. Kemudian kenapa? Karena tidak ada gunanya kita akan melakukan pencegahan stunting kalau dia sudah di atas 2 tahun. Karena perkembangan otaknya sudah lambat ya kalau ya lambat nanti. Kan kita punya program ini adalah salah satunya SDM ya, sumber daya manusia. Bagaimana kalau stunting ini banyak? Nah kita itu salah satunya tentu kita harus lakukan intervensi baik sensitif maupun spesifik ya itu. Kemudian yang terakhir itu adalah sistosomiasis. Ya, nah, sistosomiasis itu memang Sulawesi Tengah ada kebijakan khusus dari Kementerian dari pusat bahwa kita harus menyelesaikan sampai zero sistosomiasis, dan sekarang memang masih ada. Nah ini yang harus kita carikan solusi nanti, dan insya Allah pengobatannya sudah. Kami dari kesehatan sudah menyiapkan pencegahan obat diberikan pada masyarakat. Tapi yang saya lihat sekarang ini pada saat saya jadi Kadis Kesehatan ya, itu adalah masalah utama adalah masalah sumber air. Nah pada saat mereka membuang defekasinya kemana, itu yang harus kita alirkan secara baik dan benar. Sanitasi ya? Ya sanitasinya harus benar supaya mereka tidak menularkan kepada yang lain. Seperti itu Pak. Oke, kebijakan seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Gubernur, calon gubernur nantinya ini ke depan agar misalnya dua sektor ini, kesehatan dan pendidikan, itu bisa kita atasi? Kalau catatan kami, anak-anak Sulawesi Tengah ke perguruan tinggi itu masih di bawah 20%. Sementara kita ingin butuh kayak Bapak bilang tadi, tenaga kerja yang handal dan kuat yang bisa mengisi sektor-sektor industri. Itu gimana itu Pak? Iya, jadi kami ada program ini Berani Cerdas, Berani Sehat. Ya. Nah, unggulannya itu adalah beasiswa. Kita ingin memberikan beasiswa kepada masyarakat yang memang tidak mampu tapi mau kuliah. Ya. Ini yang kebanyakan tidak bisa kuliah itu karena memang orang tuanya tidak mampu. Saya punya pengalaman dulu di waktu Bupati Morowali. Ketika saya lakukan program ini, dari 700 mahasiswa itu meningkat menjadi 4.300. Artinya animo masyarakat untuk kuliah itu sangat besar. Berarti problem ekonomi? Problem ekonomi. Saya kira itu yang paling penting. Yang kedua, problem akses. Nah, kemarin juga di Morowali saya sempat kerjasama dengan UNTAD, bikin kampus 2 UNTAD. Ya. Ternyata setelah ada kampus 2 UNTAD, bertambah lagi mahasiswa di Morowali. Itu artinya bahwa memang animo masyarakat sebenarnya untuk menyekolahkan anaknya sangat tinggi. Yang jadi tantangannya saat ini adalah apa yang setelah disiapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Maka kami hadir di sini dengan program Berani Cerdas itu. Demikian juga kesehatan. Kesehatan ini masih menjadi problem. Banyak kepala daerah melakukan universal health coverage. Tapi sesungguhnya ada yang terlupa bahwa banyak peserta BPJS Mandiri itu adalah pekerja informal. Tuh. Yang hari ini kalau kebetulan rezekinya bagus, dia punya uang dan dia bisa bayar iurannya. Tapi tiba-tiba besok misalnya dia tidak punya penghasilan. Contoh para nelayan kita, ketika misalnya musim ombak, mereka kan tidak melaut. Tapi pada saat tidak musim ombak, tangkapannya banyak, maka mereka punya fasilitas bisa membayar. Ketika musim ombak tidak bisa melaut, mereka tidak bisa membayar misalnya. Nah inilah yang rawan hilang jaminan kesehatannya karena menunggak. Oleh karena itu kami tampil di sini, kami hadir dengan pasangan Berani ini untuk menyediakan fasilitas. Kami akan merancang ke depan bersama-sama para bupati bahwa masyarakat Sulawesi Tengah ini hanya dengan KTP mereka bisa berobat di rumah sakit. Oke Pak Anwar, Bapak tadi menyebut tentang bupati. Sehebat apapun program yang kita tawarkan, apakah dalam RPJM daerah, RPJMD, tetapi seandainya misalnya tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan level bupati dan wali kota, kadang-kadang juga setengah mati. Contoh, masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemiskinan. Artinya bagaimana Bapak nanti meramu agar seluruh bupati wali kota juga di kebijakannya itu seiring dengan apa yang Bapak tawarkan ke depan ini? Iya, saya melihat begini, kebetulan saya ada pengalaman jadi bupati, bagaimana melihat hubungan bupati dan gubernur. Jadi sebetulnya kalau saya melihat
mungkin ada satu paradigma yang harus kita rubah ya. Bahwa gubernur itu memang tidak punya wilayah dan tidak punya rakyat. Jadi seorang gubernur itu harus sadar itu. Tidak punya wilayah, tidak punya rakyat. Ya. Yang ada itu adalah bupati, dan paling sekecil lagi sebenarnya yang punya rakyat dan wilayah itu adalah kepala desa. Ya. Jadi gubernur, bupati itu harus paham kepala desa. Dan lurah. Ya, lurah. Karena mereka sesungguhnya pemilik rakyat sejati. Sehingga seluruh apa yang menjadi aspirasi kepala desa itu wajib sebenarnya didengar oleh para bupati dan para gubernur. Karena mereka punya uang. Gubernur dan bupati ini kan sebenarnya harus memposisikan dirinya sebagai funding. Ya. Siapa yang mau dibantu? Kepala desa. Nah, saya melihat begini. Saya punya ke depan ini, jadi kita buat satu sistem perencanaan yang baik. Jadi harus ada, saya bilang kalau nanti saya jadi gubernur, kepala desa itu semua harus punya program prioritas minimal 1. Dan ini harus kita duduk bersama para kepala desa, bupati dan gubernur. Kita sepakati itu dan kita buat MOU bersama. Ketika nanti misalnya ini menjadi kebutuhan, contoh misalnya pendidikan. Kalau Pak Desa bilang masyarakat saya di situ banyak sekali yang tidak bisa kuliah karena tidak mampu, maka itulah programnya Pak Desa yang paling prioritas. Sehingga Pak Bupati wajib mengakomodir, gubernur wajib mengakomodir. Asistensi APBD sebetulnya kan dilakukan oleh gubernur. Kalau ada MOU dilakukan sebelumnya antara bupati, kepala desa dan gubernur, maka gubernur tinggal menjadikan patokan itu, MOU itu. Loh, kok kenapa tidak masuk di APBD-nya bupati ini? Ya. Nah, inilah bahan kontrolnya bupati. Kalau itu kita kembalikan ke bupati, Pak Bupati tolong dong diperbaiki. Dan semua bupati itu taat kepada asistensi yang dilakukan oleh gubernur. Nah, ini yang saya melihat, karena saya pengalaman dulu kalau Pak Gubernur bilang kembalikan tim asistensi provinsi, kembalikan, tidak sesuai, kami robah. Nah, ini yang saya mau pakai ke depan untuk menyatukan, untuk mengkolaborasikan, sinergikan perencanaan desa, bupati dan gubernur. Ya, pada pertanyaan bagian akhir ini juga ada satu juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, dalam SDGs ini kan ada beberapa dimensi, ada 4 dimensi yang harus menjadi targetnya. Ada sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Nah, kalau seandainya intinya bahwa dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, apapun yang kita bangun hari ini, hasilnya bukan hanya kami atau kita yang nikmati, tapi buyut-buyut kita juga bisa menikmatinya. Nah, kira-kira dengan 3-4 dimensi itu, kira-kira di bagian mana akan diprioritaskan sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum tata kelola agar ketiga-4 hal ini bisa bersinergis di lapangan dan bisa kita menikmati hasil pembangunan untuk kepentingan sejumlah generasi ke depan. Yang abadi itu kan sebenarnya SDM, ya, menurut saya. Jadi walaupun kita bangun infrastruktur, kita bangun ekonomi, ini kan semuanya temporer. Ya. Tapi membangun SDM itulah yang menjadi sustainable itu sebetulnya. Ya. Jadi bagaimana kita mau membangun SDM yang baik, maka itu menjadi prioritas kami. Karena bicara soal pembangunan berkelanjutan sesungguhnya kuncinya ada di SDM, pembangunan sumber daya manusia. Sulteng ini kalau kita ingin pembangunan itu dalam kriteria, dalam koridor dan indikator SDGs itu, maka harus kita fokus ke pembangunan sumber daya manusia. Bagaimana anak-anak kita minimal di Sulawesi Tengah tidak boleh ada yang putus sekolah SMA. Sehingga suatu saat penduduk Sulteng itu rata-rata minimal tamat SMA. Nah, 50% target kita tamat sarjana. Kalau itu terjadi, maka mungkin kita sudah kakek buyut, kita akan bisa tersenyum melihat Sulteng ini karena dikelola oleh SDM yang bagus. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan generasi muda Sulteng. Saya melihat begini. Kita di pusat, jujur saja di Sulteng ini kita sangat ketinggalan soal SDM. Kita punya orang-orang di Jakarta paling setinggi Dirjen. Sekarang kita bersyukur ada Pak Menteri 1, ada Pak Supratman di atas. Tapi di level Dirjen itu kita belum punya. Nah, saya punya cita-cita, kami punya cita bahwa ke depan itu ASN dan P3K itu menjadi prioritas kami. Baik dari sisi kesejahteraannya maupun kapasitasnya. Saya ingin sekali orang-orang Sulteng yang hebat-hebat, ASN yang hebat itu, kalau kami jadi gubernur, saya sekolahkan mereka S2, S3 ke luar negeri, ke Amerika, kemana.
sehingga mereka pulang, tidak usah pulang di Palu, langsung kita titip di Jakarta, sehingga mereka bisa punya kapasitas yang bagus, bisa menjadi dirjen-dirjen di sana, dan mereka akan bisa berpihak kepada Sulawesi Tengah ini. Oke, Pak Anwar dan Ibu Reni, yang terakhir ini tentang penguatan peran wakil gubernur. Ya. Kadang-kadang juga di dalam pengalaman kita selama ini juga itu bermasalah. Bagaimana komitmen Pak Anwar dan Ibu Reni agar kedua ini betul-betul bisa sampai 5 tahun ke depan dan ada peran real, tidak sekedar sebagai bahan serep dalam pengendalian pembangunan di Sulawesi Tengah? Iya, jadi yang pertama sebetulnya pengalaman saya, karena saya bupati 2 periode tidak pernah ganti wakil. Oh iya. Ya, saya selalu bersama-sama dengan wakil saya selama 2 periode. Kuncinya cuma satu, komunikasi. Karena komunikasi dan bupati dan gubernur itu ya harus melibatkan segala aktivitas itu dengan wakil. Itu yang paling penting. Satu. Nah, yang kedua, kami dengan Ibu Dokter ini sudah bersepakat ada satu hal yang memang total itu harus dilaksanakan oleh Ibu, soal kesehatan. Yeah. Jadi saya bilang kita tukar posisi kalau masalah kesehatan. Ibu Reni yang jadi gubernur, saya jadi wakil. Karena beliau paham, saya ingin sekali urusan kesehatan masyarakat Sulawesi ini tuntas, baik dari sisi jaminannya, kualitas pelayanan. Maka kami sepakat, kemarin beliau bilang, Pak Ibu Dokter, saya ingin di Palu ini ada rumah sakit berskala internasional, sehingga orang Sulteng tidak perlu lagi dirujuk-rujuk kemana-mana. Beliau bilang, oke, saya bisa wujudkan itu, yang penting dukungan anggaran Pak Gubernur dukung sepenuhnya kepada saya. Oke. Nah, Ibu Reni siap dengan peran itu yang dijelaskan oleh... Siap sekali. Kalau bicara kesehatan, Ibu sebagai gubernur. Ya, insya Allah. Ya. Ya, sebenarnya kami sudah komitmen. Ya. Ya. Oke, pada bagian closing statement, ada closing statement untuk meyakinkan calon-calon konstituen bahwa pasangan berani ini memang bisa lah untuk menampung aspirasi, dan itu terlihat dari visi misinya yang dipaparkan pada hari ini. ya, jadi para seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah yang saya cintai dan saya muliakan, kami pasangan berani yang pertama ingin meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa kami maju dengan modal pengalaman, rekam jejak. Yang kedua, visi misi yang kami buat ini adalah visi misi yang telah terukur. Kami sudah hitung dan insya Allah bisa dilaksanakan ketika kami terpilih menjadi gubernur. Yang ketiga, mimpi kami adalah satu, ASN P3K di Sulawesi Tengah ini hidup sejahtera dan profesional. Yang kedua, ketimpangan antar wilayah, mimpi kami juga akan segera teratasi. Yang ketiga, kami juga bermimpi para buruh bisa tidur dengan senang karena jaminan sosial mereka terlindungi. Kami juga bermimpi tidak ada lagi anak miskin di Sulawesi Tengah ini yang menangis, keluarkan air mata karena dia tidak bisa sekolah, karena tidak ketiadaan biaya orang tuanya. Itu menjadi tanggung jawab kami. Kami juga ya, ingin ada lagi di gunung-gunung, di mana-mana ada orang di Sulawesi Tengah ini yang mengerang kesakitan hanya karena tidak punya uang untuk berobat. Dan kami juga ingin pelayanan pemerintahan kepada masyarakat akan lebih baik, lebih cepat, dan punya kepastian. Itulah yang menjadi mimpi-mimpi kami ke depan, sehingga mudah-mudahan mohon doa, mohon dukungannya semuanya. Semoga berani bisa mendapatkan dan menangkan hati dan pikiran masyarakat Sulawesi Tengah. Tambahkan Ibu Rini. Ya, terima kasih. Jadi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, saya ingin menyampaikan mohon doa dan dukungannya. Semoga kami bisa melaksanakan pilkada ini dengan aman, tertib, dan riang gembira serta bahagia. Jangan ada yang tidak diinginkan. Kemudian saya juga berharap kita memilih sesuai dengan hati nurani, karena visi misi kami itu sudah sampai ke desa-desa dan dibaca, kemudian dan insya Allah visi misi itu menjadi komitmen kami berdua, Pak Anwar dengan saya, sehingga nanti kalau ke depan kami terpilih dan memang visi misi itu yang menjadi pegangan kami. Dan insya Allah jangan lupa pilih sesuai hati nurani. Masyarakat Sulawesi Tengah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Hafid, terima kasih Ibu Rini Jido atas perbincangan kita. Masyarakat pasti akan merekam dalam ingatan mereka tentang apa yang kita sampaikan hari ini, dan nantinya akan menjadi jejak digital
bahwa kita telah berjanji untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan. Saya Tasif Siram mengucapkan juga terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.